Malaysia tampilkan peta, TNI tampilkan armada. Tanpa banyak publikasi, sepanjang tahun ini Angkatan Laut Indonesia secara terus-menerus menghadirkan sejumlah kapal perang mencolok dan pertunjukan tempurnya di Ambalat. Sejumlah KRI dari Armada 2 silih berganti mengawal teritori perairan Kaltara bersinergi dengan pesawat intai dan jet tempur TNI AU. Berita ini kalah seru dengan konflik di Laut Cina Selatan yang melibatkan China dan Amerika Serikat. Bulan Februari tahun ini Malaysia mempelajari buku putih pertahanannya, bagaimana strategi pertahanannya 10 tahun ke depan. Namun titik perhatian kita adalah adanya tampilan peta baru teritori Malaysia dan masukkan perairan Ambalat dari wilayah teritori dan ZEE-nya. Secara geopolitik dan geostrategis, Ambalat adalah wilayah kepemilikan Malaysia menurut buku putihnya. Ketika buku putih itu terbit, sudah banyak kemajuan yang didapat dalam perkuatan militer Indonesia selama 10 tahun terakhir. Tahun 2005 yang lalu kekuatan alutsista kita tertinggal dari Malaysia. Dan jiran yang satu ini karena merasa menang dalam sengketa Sipadan dan Legitan lalu melanjutkan keangkuhan militernya, berkali-kali dengan arogannya melecehkan teritori Indonesia. Bahkan ketika Presiden SBY berkunjung ke Ambalat, pesawat mereka melintas di atas kapal perang yang dinaiki RI-1. Kondisi sekarang sudah terbalik, militer kita sudah mengungguli Malaysia. Perolehan aset kapal perang baru kita meningkat signifikan. Juga untuk matra udara dan darat, kita banyak memperoleh aset-aset berteknologi terkini. Program Minimum Essential Force yang digagas dan dimulai sejak Presiden SBY tahun 2009 menghasilkan postur kekuatan TNI yang jauh lebih baik. Sementara Malaysia hampir tidak terdengar berita memperoleh alutsista anyar dan berkelas. Pembangunan fregat kelas Maharaja Lela ruwet dan terhenti. Pergantian helikopter jadul Nuri tidak terlaksana. Operasi jet tempur Sukhoi tidak maksimal, bahkan ada kabar satu jet tempur Sukhoinya mengalami keletihan logam karena sering dipakai atraksi demo. Persoalan ketersendatan militer Malaysia tidak terlepas dari gaya pembangunan terdahulu yang disinyalir banyak menyalahgunakan otoritas. Padahal ancaman terhadap teritori Malaysia di depan mata, klaim China terhadap perairan LCS di Sabah banyak mempermalukan kerajaan. Setidaknya ada 89 kali pelanggaran yang dilakukan China, namun Malaysia tidak memberikan respon militer alias diam saja. Persoalan Sabah dengan Filipina juga mencuat belakangan ini. Berdasarkan catatan sejarah, Sabah bagi Filipina adalah wilayah bekas Kesultanan Sulu. Ini juga merupakan ancaman teritori kepemilikan Malaysia. Perkuatan militer Filipina saat ini harus melebarkan Malaysia meski tujuan utamanya adalah untuk menghadapi China di LCS. Bisa jadi militer Filipina menjadi kekuatan penggentar untuk konflik Sabah kelak. Hampir semua negara ASEAN meningkatkan belanja militernya sementara Malaysia tertatih-tatih melakukannya. Persoalan kemelut politik di Semenanjung yang masih ruwet menuntut energi konstruktif untuk negeri serumpuh itu. Belum lagi letak geografis Sabah dan Ambalat yang jauh dari Semenanjung. Dalam bingkai strategi militer akan memudahkan Malaysia manakala terjadi konflik di Sabah dan Ambalat. Indonesia punya pangkalan militer di Tanjung Pinang, Pontianak, dan Natuna. Bahkan Natuna mampu melakukan blokade militer jika memang diperlukan. Malaysia Semenanjung akan mengalami kesulitan dalam suplai militer ke Ambalat manakala terjadinya konflik. Penyergapan yang dilakukan 2 jet tempur F-16 TNI AU terhadap Hercules Malaysia yang menuju ke Sarawak setahun lalu adalah contoh soalnya. Sekarang saja Malaysia mengalami kesulitan dalam pendistribusian kapal perang dan tempur jet. Armada lautnya kekurangan kapal tempuran. Bagaimana menjaga perairan Semenanjung lalu terpotong jalur militernya ke Sabah dan Sarawak karena ada pangkalan militer Cina di Paracel dan Sportly serta pangkalan militer Indonesia di Natuna. Saat ini kehadiran armada laut Malaysia di Ambalat nihil meski buku putih pertahanannya jelas memasukkan Ambalat sebagai wilayahnya. Artinya buku putih itu tidak bergigi. Sementara kita sepanjang tahun ini mengawal ketat perairan Ambalat karena itu wilayah kita. Pelajarannya adalah apapun itu kekuatan egois dan diplomasi sebuah negara harus diikuti dengan kekuatan militer yang setara. Civis pacem, parabellum adalah semboyan kewibawaan militer. Jika ingin bersiaplah untuk perang, diplomasi militer adalah menjalankan semboyan ini. Jika militer kita kuat dan disegani, maka kekuatan diplomasi kita juga disegani. Jadi sangat dimungkinkan tidak terjadi perang karena masing-masing merasa segan. Contoh konflik India-Cina baru-baru ini. Karena saling segan, yang terjadi kemudian tawuran antar personil. Yang bertanggung jawab lebih 70 serdadu kedua negara, bukan karena ledakan senjata.
Kehadiran sejumlah KRI dan jet tempur di Ambalan adalah diplomasi militer untuk menunjukkan kekuatan militer Indonesia sekaligus untuk menegaskan marwah dan kepemilikan teritori NKRI. Ada dua hal yang menjadi faktor nihilnya kehadiran kapal perang Malaysia di sana. Kurangnya armada kapal perang mereka atau merasa kalah mental beruji nyali dengan kapal perang kita.